Pada kesempatan ini, kita akan kembali bersama-sama belajar, yaitu menggunakan Microsoft Access. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan membuat form pencarian menggunakan Microsoft Access. Nah, form pencarian ini merupakan form yang sangat penting ketika kita membuat aplikasi. Sebagai contoh, misalkan kita menginput atau mengentry sebuah data, dan data tersebut akan kita cari. Mungkin ada kesalahan atau hal yang perlu kita perbaiki dari data tersebut. Maka dalam hal ini form pencarian diperlukan. Baiklah, kita akan membuat aplikasi form pencarian menggunakan Microsoft Access. Pertama, terlebih dahulu kita harus buat tabel ya, karena ini pembelajaran dasar. Kita akan mulai dari awal. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini saya membuat tabel, nama tabelnya adalah T karyawan. Nah, kemudian di dalam design field pada tabel karyawan tersebut, saya menggunakan ID karyawan untuk field yang pertama, dan ini saya jadikan primary key. Ini auto number ya, maksudnya saya menggunakan number, saya menggunakan number. Kemudian nama, short tag, data tipenya, panjang karakternya boleh kita tentukan ya. Di sini saya menggunakan yang default saja 255. Ini boleh diganti ya yang sesuai. Kemudian jabatan, masa berlaku, dan juga foto. Nah, sebelumnya ini juga pernah saya sampaikan di aplikasi untuk membuat ID card ya. Jadi saya gunakan kembali tabel T karyawan ini. Nah, untuk foto ini data tipenya itu adalah attachment karena kita akan melampirkan file. Oke, jika sudah dibuat desainnya seperti ini, disimpan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita close saja. Oke, selanjutnya kita akan membuat form baru. Nah, pada tabel T karyawan kita klik seperti ini. Kemudian pilih menu create. Setelah itu masuk ke grup form ya. Nah, kemudian klik form. Seperti ini diklik. Nah, sekarang form baru sudah ada. Nah, selanjutnya kita harus mendesain form ini. Nah, klik kanan pada form tersebut, lalu pilih design view. Nah, kita akan perbaharui form yang ada. Ini kita select all dulu, seperti ini kita pilih agar mudah untuk diedit. Kemudian masuk ke menu arrange, kemudian remove layout. Nah, kita remove seperti ini. Kemudian ini kita geser. Ini juga kita geser ya. Nah, ini juga kita geser seperti ini supaya lebih mudah dalam penginputannya nanti. Ini juga sama, kita geser seperti ini. Kemudian kita rapikan ya, kita sejajarkan. Nah, masa berlaku juga sama. Nah, kemudian ini kita perbaiki ya. Untuk tulisannya jangan keabu-abuan. Kita blok seperti ini, kita pilih menu home. Setelah itu kita buat menjadi warna hitam. Nah, ini kita perbaiki. Jenis tulisannya untuk bagian labelnya ini kita ganti menjadi ID karyawan. Kemudian nama, ini juga perlu kita perbaiki. Nah, kemudian untuk foto ini labelnya kita hapus saja ya. Kemudian kita letakkan di bagian atas seperti ini. Nah, kemudian di bagian property sheet-nya masuk ke menu desain dulu. Pilih property sheet setelah aktif. Nah, di sini kita perhatikan picture alignment-nya kita buat di tengah saja, center. Jadi nanti ketika
foto itu ditampilkan, dia akan berada di tengah. Nah, ini kita geser seperti ini biar terlihat lebih lebar. Nah, kemudian ini kita blok satu persatu ya, mulai dari ID karyawan, nama, masa berlaku, sampai terblok seperti ini. Kemudian pilih menu arrange. Setelah itu kita akan gabungkan, kemudian pilih stacked. Ini kita klik. Nah, setelah itu kita rapikan ya, agar tampilannya bisa sejajar dan enak dipandang. Kemudian kita akan menambahkan beberapa tombol perintah ya, seperti misalkan untuk menambahkan data baru. Nah, ini kita klik, terus pada command button wizardnya kita pilih record operation, add new record. Seperti ini. Nah, kita gunakan teks yang ada aja ya, lalu pilih finish. Nah, setelah itu kita tambahkan ini misalkan record operation, save record ya. Setelah itu kita tambahkan record operation, delete record. Nah, seperti ini kita pilih. Oke, 3 ini aja dulu ya. Setelah itu kita blok dulu biar mudah untuk kita rapikan. Kemudian masuk ke menu arrange kembali. Setelah itu kita pilih yang stacked ya. Atau boleh juga gunakan yang tabular, nih kurang bagus ya kalau dilihat. Nah, tabular seperti ini. Karena dia button ya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah objek yang disebut dengan list book. Nah, di list book ini nanti akan menampilkan data-data yang sudah disimpan pada tabel karyawan. Nah, di sini kita letakkan di sini saja. Nah, kita letakkan seperti ini. Nah, kemudian akan muncul list book wizard. Setelah itu kita pilih find a record on my form based on the value I selected in my list book. Nah, di sini kita pilih next. Nah, ini kita tampilkan aja semuanya ya. Pilih next. Nah, ini tidak perlu kita hit, jadi kita tampilkan semua. Setelah itu next. Nah, kemudian untuk list book wizardnya, ini bagian labelnya ini dapat kita pilih atau dapat kita ganti sesuai dengan keperluan seperti itu ya. Nah, di sini saya menggunakan yang ada saja. Lalu saya pilih finish. Nah, ini kita hapus ya untuk labelnya. Nah, ini kita geser kembali seperti ini. Nah, sekarang kita akan simpan ya. Kita simpan dulu. Nah, di sini saya akan buat nama formnya menjadi form cari. Oke, sekarang kita akan jalankan atau kita akan lihat hasilnya. Nah, perhatikan kalau misalkan kita akan menambahkan data baru, tinggal tekan add record saja ya. Nah, misalnya di sini saya akan memilih beberapa data. Nah, jadi ketika diklik di list book ini akan muncul ya, akan muncul. Jadi tinggal kita edit saja datanya. Nah, tapi kalau seperti ini kan agak terlalu sulit ya. Kalau misalkan data itu mencapai ratusan atau bahkan sampai ribuan data. Jadi kalau kita harus scroll ke atas atau scroll ke bawah untuk mencari data yang kita perlukan juga akan terasa sulit seperti itu. Malah membuat proses kerja kita akan menjadi lambat. Nah, itu masih bisa kita atasi. Jadi kita tambahkan satu textbook ya untuk proses pencariannya. Nah, kita kembali mendesain form cari ini ya. Klik kanan, lalu pilih design view. Nah, ini agak kita geser ke bawah seperti ini. Karena kita akan menambahkan textbook ya, menambahkan textbook di sini. Kita tambahkan textbook baru. Nah, kita letakkan di sini saja. Nah, ini
Kita ganti dulu warnanya, masuk ke home, pilih warna hitam. Nah, di sini kita buat labelnya, masukkan nama. Nah, kemudian di bagian textbooknya, ini kan dia namanya adalah teks 73. Nah, agar memudahkan kita, di sini kita buat menjadi txt cari. Nah, kemudian ini kita gabungkan agar rapi ya. Kita pilih arrange, kemudian pilih yang stacked saja. Nah, setelah itu di bagian list book ini kita pilih tab data di bagian desain ya, di bagian property sheet-nya, pilih data. Kemudian pada bagian row source, ini kita klik seperti ini, kita klik. Titik 3 ini kita klik. Nah, di sini kan data yang akan kita cari, kita masukkan di bagian field nama, letakkan di bagian kriteria. Kemudian klik kanan, setelah itu pilih build. Nah, sekarang kita akan menambahkan sintak atau baris perintah di dalam expression builder ini. Nah, di sini saya akan menggunakan operator like. Nah, operator like ini merupakan sintak yang digunakan untuk menampilkan data. Nah, seperti ini sintaknya, like, kemudian kutip, kemudian bintang, setelah itu kita tambahkan kutip kembali. Lalu tambahkan simbol N atau dan ya, seperti ini. Kemudian ketik perintah forms. Setelah itu tambahkan tanda seru. Nah, di sini kan form yang kita buat tadi namanya form cari ya. Jadi sesuaikan saja form cari. Kemudian tambahkan pemisah rumusnya dengan tanda seru. Nah, di sini kita harus mencari txt cari. Tadi kan kita buat txt cari ya. Nah, ini kita klik txt cari. Dot ini titik ya. Nah, di sini kita pilih teks. Atau biar lebih memudahkan kita ketik saja teks seperti ini. Nah, lalu tambahkan simbol N tadi ya, atau dan. Nah, tambahkan kutip, kemudian bintang, lalu kutip seperti ini. Nah, operator like ini digunakan untuk menampilkan data. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, kemudian klik kanan, lalu pilih save untuk menyimpan perubahan data yang kita ambil. Nah, setelah itu kita close. Nah, setelah itu kita akan pilih di bagian textbook di txt carinya. Nah, ini kita pilih seperti ini dulu, kita klik seperti ini. Setelah itu kita pilih event, tab event ya, pada menu desain di bagian property sheet-nya. Kemudian kita pilih menu on key off. Nah, ini kita klik di bagian titik 3 ini. Nah, kita pilih macro builder. Macro builder. Oke, setelah itu kita ambil perintah requery. Di sini kita masukkan list 71. Nah, list 71 ini adalah nama list yang ada di dalam form cari. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Setelah itu dapat kita tutup. Nah, ini ya yang dimaksud dengan list 71 tadi. Nah, kita perhatikan namanya list 71. Nah, list 71. Nah, jika sudah, ini kita simpan. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, sekarang saya akan masukkan misalkan namanya Animah.
Nah, jadi di bagian list tersebut ya akan langsung menampilkan nama animah. Nah, jadi ketika diklik, ya jadi animahnya akan muncul. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kan masih kurang ya dari segi tampilan di bagian list ini. Kita tidak mengetahui misalkan 1989928 ini data apa. Misalkan ini karyawan ini maksudnya apa. Terus kemudian tanggal ini tanggal apa, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita perbaiki. Nah, bisa kita perbaiki desainnya. Jadi, kita kembali ke desain kembali, klik kanan, pilih design view. Setelah itu, klik list book ini ya, kemudian pilih format. Nah, di bagian format ini, kolom head-nya di sini kan posisinya sedang no, jadi kita pilih yes agar judul kolomnya dapat ditampilkan. Nah, jika sudah simpan, kita akan coba jalankan. Nah, perhatikan di sini sudah muncul ya ID karyawan, nama, kemudian jabatan dan masa berlaku kartu. Nah, diklik seperti ini bisa. Kemudian kita juga dapat memasukkan kriteria pencarian, misalkan milih. Nah, seperti ini diklik. Jadi akan berubah misalkan Alisa, seperti itu. Nah, juga sama akan berubah. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan data itu ribuan, kita dapat menggunakan bantuan textbook ini untuk mencari data yang akan kita perbaharui. Ya, demikian pembelajaran Microsoft Access kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.